Guna menghibur dan membuat anak betah di rumah, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan tim penggerak pembina kesejahteraan keluarga Provinsi DKI Jakarta menghadirkan program teman di rumah. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi anak dari keluarga prasejahtera untuk mengakses mainan dan materi edukasi agar anak-anak tetap bisa bermain dan beraktivitas di dalam rumah. Guna menghibur dan membuat anak betah di rumah, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta menghadirkan program Teman di Rumah. Sebuah program yang memfasilitasi anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui mainan dan materi edukasi agar anak-anak tetap bermain dan beraktivitas di rumah. Agar tidak menimbulkan kerumunan, paket mainan seperti monopoli, ular tangga, boneka, bola basket, dan puzzle bongkar pasang ini dibagikan di tempat pendidikan anak usia dini atau PAUD. Selanjutnya, petugas PAUD yang akan membagikan langsung kepada anak-anak. Paket mainan ini diharapkan mampu mengurangi rasa jenuh anak-anak karena tidak bisa bermain bersama teman-teman. Semangat belajar mereka pun diharapkan tidak surut selama menjalani masa belajar dari rumah. Rencananya program teman di rumah ini akan membagikan 10.000 paket mainan. Pengumpulan donasi, pembelian, dan pembagian paket mainan akan dilakukan secara bertahap. Nah, ini bisa menjadi solusi ya untuk Iya. orang tua juga saat melakukan kegiatan di rumah bersama anak. Iya. Tadi dengan mainan edukasi yang disediakan, mereka bisa menjadi media edukasi kepada anak-anak. Dan kalau misalnya nanti sudah habis atau sudah bosan menggunakan mainan tersebut, bisa ditukar kembali. Itu Oh dia. iya? Seperti itu Oke. sebetulnya polanya. Dan ini menarik sekali pola seperti ini. Dan untuk masyarakat juga bisa melakukan sedekah gitu ya, mainan-mainan Mhm. mereka yang mungkin bisa digunakan oleh Betul, masyarakat tadi. Kita akan berbincang langsung dengan Ibu Komariah Marullah Mahrullah. selaku Ketua TPPKK TPPKK. Jakarta Selatan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Mas. Mas Assalamualaikum. Imam, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, ini boleh sedikit dijelaskan kepada masyarakat sebetulnya program donasi mainan ini apa sih dan bagaimana pola pendistribusiannya? Eh, Program ini dibentuk karena masa era pandemi COVID-19 ini kan sudah cukup lama ya, Mas ya. Dimulai dari Maret di DKI Jakarta. Nah, kira-kira 2 bulan kemudian anak-anak mungkin pasti sudah merasa jenuh, tidak bisa bermain di luar, apalagi anak-anak prasejahtera yang lingkungan rumahnya mungkin sempit, keluar rumah juga nggak bisa, bermain di air petra juga masih ditutup. Jadi akhirnya terbentuklah sebuah gerakan teman di rumah. Gerakan teman di rumah itu sendiri terbentuk atas inisiasi dari tim penggerak PKK Provinsi Pokja II bersama Dinas PPAPP dan juga tim TGUP. Mereka membentuk teman di rumah agar anak-anak prasejahtera tetap bisa bermain bahagia meskipun di rumah saja. Iya. Lalu, iya, bagaimana Mbak? Ya, Ibu, mainan ini dikumpulkan dari mana saja dan kalau boleh diceritakan bagaimana proses mengumpulkan mainan ini dan disalurkannya sudah kemana saja? Iya, jadi tim penggerak PKK Provinsi Pokja II beserta tim TGUP dan Dinas PPAPP berembuk bagaimana caranya menggerakkan warga masyarakat untuk mendonasikan mainan-mainan baik yang bekas maupun baru kepada kita. Mereka membuat informasi baik lewat flyer, lewat media sosial, berupa di IG, lalu juga di Facebook. Mereka sampaikan bahwa kita membutuhkan mainan baik yang baru maupun bekas namun layak untuk dikumpulkan di tempat-tempat wilayah terdekat di sekretariat PKK. Seperti itu. Ini sifatnya dipinjamkan atau menjadi hak milik dari si penerima bantuan, Bu Komariah? Ya. Ini mainan ini diberikan untuk menjadi hak milik, apalagi untuk mainan bekas. Ya, jadi kita kumpulkan semua dari 5 wilayah dan kabupaten dari warga-warga yang dari masyarakat yang ingin memberikan donasinya, seperti itu. Jenis mainannya, Bu, jenis mainan apa saja, Ibu? Nah, donasi ini kita bagi menjadi 2, yaitu donasi teman seru dan donasi teman asik. Yang disebut donasi teman seru itu adalah donasi berupa mainan bekas namun layak
yang sudah tidak digunakan lagi. Lalu untuk donasi teman asik adalah berupa materi edukatif, yaitu bisa bentuk buku cerita, LKS, buku gambar, pensil, tas sekolah, ataupun yang lainnya. Dan juga adalah bisa mendonasikan camilan sehat untuk anak-anak prasejahtera. Jadi donasi ini memang kita fokuskan untuk anak-anak prasejahtera di Jakarta. Seperti itu. Oke. Tadi ada mainan, terus kalau maupun memiliki buku cerita yang bisa dibaca oleh orang tua di rumah, itu juga boleh ikut gabung sama gerakan dari teman rumah ini gitu. Teman di rumah, iya. Kemudian Ibu Komariah, kalau misalnya nih ada anak-anak kan sebenarnya lebih cepat bosan gitu ya untuk beberapa mainan mereka gini. Ada nggak sih sebetulnya pola yang dibuat oleh teman-teman ini supaya mereka bisa saling bertukar mainan gitu, ketika yang mainan A sudah bosan, tukar dengan mainan temannya yang B, begitupun sebaliknya? Sebenarnya itu belum ya, tapi ide seperti yang dicetuskan oleh Mas Imam itu ada bagusnya. Cuma karena kondisi COVID seperti ini kan, kalau mainan bekas nanti dipindah ke teman yang lain harus pakai protokol kesehatan mungkin ya, mainannya harus dibersihkan dulu, disortir dulu, seperti itu. Iya. Lalu Ibu, bagaimana yang anak-anak yang menerima nih saat ini responnya, dan umumnya yang menerima tuh latar belakangnya yang sudah ada di lapangan ini menerima mainan tersebut dan memanfaatkannya, kira-kira latar belakangnya seperti apa kalau bisa diceritakan? Iya. Pertama, donasi mainan anak-anak ini memang kita fokuskan untuk anak-anak prasejahtera di wilayah Jakarta. Nah, kita ini di wilayah Jakarta Selatan, alhamdulillah kita sudah melakukan penyebaran pemberian donasinya ke seluruh 65 kelurahan. Nah, itu kita data dulu, Mbak. Kita data di mana anak-anak prasejahtera itu, namanya, tempat tinggalnya, lalu kita serahkan kepada mereka. Kita dokumentasikan saat mereka menerima dan saat mereka saat mereka menikmati mainan yang kita berikan. Alhamdulillah respon mereka sangat senang sekali. Mungkin Mbaknya sudah terima video yang sudah kita kirimkan, bagaimana testimoni anak-anak mendapatkan hadiah seperti itu. Baik. Untuk sekali lagi diulang mungkin Ibu Komariah, untuk masyarakat yang ingin turut berdonasi, turut bergabung, menjadi partisipan di program ini, apa yang harus mereka lakukan, kemana mereka harus menghubungi, dan tadi mainan apa saja yang bisa mereka donasikan kepada anak-anak kita? Ya, pertama setelah kita menyampaikan informasi-informasi diserahkan kemana saja yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ini adalah bahwa masyarakat yang ingin mendonasikan mainannya itu bisa menyerahkan ke sekretariat PKK di wilayah masing-masing, ya. Di wilayah 5 kota dan 1 kabupaten. Setelah kita kumpulkan, lalu nanti kita akan sortir-sortir. Mainannya pun kita sampaikan untuk kriteria anak-anak 0 sampai 8 tahun. Begitu pula makanan camilan juga kita sempat dapat ya, lalu kita berikan kepada anak-anak prasejahtera. Seperti itu. Mainannya juga bisa berupa mainan baru, mainan bekas, mainan yang berbentuk edukatif. Sudah kita sampaikan di dalam flyer baik di media sosial maupun di tempat-tempat sekretariat PKK, seperti itu, Bu. Oke. Yang penting mainannya memang bisa digunakan kembali ya, dan layak ya. Betul. Iya, betul. Meskipun bekas layak, mainan baru alhamdulillah. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, dan semoga juga banyak masyarakat yang ingin mendonasikan mainan-mainannya ya. Betul, amin. Ya, silakan donasikan mainannya ke tempat wilayah sekretariat PKK yang terdekatnya. Oke, terima kasih Ibu Komariah. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang memanfaatkan lahan RPTRA sebagai sumber pangan warga. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.